Setelah 23 hari, tim gabungan Satreskrim Polres Cilegon dan Polda Banten berhasil meringkus penculik balita di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tersangka Herdiansyah diamankan bersama dengan korban yang baru berusia 4 tahun. AS, bocah perempuan asal Cilegon ini, menjadi korban penculikan di sebuah pusat perbelanjaan di Cilegon, Banten pada awal Januari lalu. Aksi tersangka terekam kamera CCTV dan ternyata pelaku merupakan kerabat dari ibu korban. Dari pemeriksaan awal dan pengakuan pelaku, tersangka tak memiliki niatan untuk menculik. Namun dengan spontan terpikir untuk mengeksploitasi korban untuk mengemis dan mengamen. Hal serupa juga terjadi di Bondowoso. Kali ini korbannya adalah anak perempuan berusia 8 bulan. Kurang lebih dalam waktu 1 kali 24 jam setelah kasus dilaporkan oleh pihak keluarga, Kepolisian Resort Bondowoso berhasil meringkus pelaku penculikan anak perempuan berinisial HM yang baru berusia 8 bulan ini. Ironisnya, pelaku wanita 36 tahun ini merupakan asisten rumah tangga yang tega menyulik anak majikannya lantaran untuk menjadi sarana mengemis di jalan serta untuk menakut-nakuti kekasihnya bahwa sang pelaku sudah melahirkan anak dari hasil hubungan gelap dengan sang kekasih. Bahkan pelaku hendak melakukan pelarian ke Tangerang sambil membawa bayi yang diculiknya untuk memuluskan motif kasus penculikan ini. Sebelumnya bocah berusia 6 tahun diculik oleh seorang pemulung di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Malika Anastasia menjadi korban penculikan Iwan Sumarno alias Yudi 42 tahun yang kemudian dipaksa oleh tersangka untuk ikut memulung barang bekas di sepanjang jalan. Bahkan hampir sebulan korban harus mengemis setiap kali merasa lapar dan merengek meminta makan kepada tersangka. Sungguh sadis dan egois, sang penculik tega mengeksploitasi anak-anak ini untuk memulung, mengamen hingga mengemis demi memenuhi kebutuhan sang pelaku. Tim Liputan B-Universe. Pemirsa, anak-anak menjadi target yang mudah bagi pelaku kriminal, terutama para pelaku penculikan. Tak heran jika kasus penculikan kita lihat akhir-akhir ini kerap terjadi di Indonesia. Namun di antara kasus penculikan dan yang terjadi di belakangan ini terdapat beberapa kasus yang memang menonjol dan menarik perhatian khalayak. Di antaranya hampir semua kasus penculikan yang hadir beberapa kali ini kita lihat dalam beberapa kasus berujung pada eksploitasi anak yang memaksa anak-anak ini untuk mengemis, mengamen hingga menjadi pemulung dan dilakukan hanya untuk keuntungan saku sang pelaku. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Apa yang harus diperbaiki dan bagaimana mengatasinya? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Sudah ada Prof. Adrianus Meliala, kriminolog UI, dan juga Ibu Ida Ruwaida, sosiolog UI. Terima kasih Prof. Adrianus dan Bu Ida telah bergabung bersama kami dalam dialog Berita Satu sore kali ini yang sungguh dikatakan bahwa ini menjadi satu hal yang sadis ketika anak-anak yang diculik di sini kemudian dipaksa atau dikatakan dieksploitasi secara ekonomi, dipaksa untuk mengambil hak mereka dari seorang anak-anak dan dipaksa untuk mengemis, mengamen dan juga mengepul di sini atau memulung di sini. Saya mungkin ke Prof. Adrianus. Jika Anda melihat hal ini, apa tanggapan Anda? Bagaimana Anda membaca kasus penculikan ini yang berujung pada eksploitasi anak? Ya, jadi penculikan sendiri sebagai kejahatan itu sebetulnya jarang dilakukan. Mengapa jarang? Karena kalau menculik dalam arti menjadikan apakah itu anak atau orang lain sebagai sandera, sebagai orang yang diculik dan kemudian lalu dipertukarkan dengan uang, maka tingkat keberhasilannya rendah. Sudah susah menculik anak, memberinya makan, lalu kemudian menukarkannya dengan sejumlah uang, itu lalu kemudian menjadikan bagi orang yang mau berbuat jahat lebih memilih melakukan yang lain. Lebih mudah untuk melakukan misalnya pencurian kendaraan bermotor, curanmor, daripada menculik, apalagi menculik anak.
Nah, tetapi tahu jangan lupa bahwa ketika kemudian penculikan ini kemudian ditambahi dengan cara baru, yakni menculik tapi juga sekaligus membuat anak itu lalu kemudian mencari makan sendiri. Jadi ini versi baru juga, ya. Maka kemudian kita temui ada peningkatan, ya. Jadi anak seolah-olah diculik dan kemudian lalu tinggal bersama penculiknya, dan kemudian lalu dia bersama-sama dengan penculiknya mencari makan dia melalui kegiatan mengemis. Kita mulai temukan ini di berbagai kota, ya. Mengapa ini kemudian lalu lebih cenderung dilakukan? Karena konsep penculiknya sendiri sebetulnya tidak canggih-canggih amat. Dia membawa anak itu yang dalam ini sudah mendapatkan, yang sudah dia dapat kepercayaannya, ya. Kemudian dia tinggal di apakah itu di gerbong kereta yang tidak terpakai, di bawah jembatan dan yang lain-lain. Lalu kemudian mengemis bersama-sama. Jadi dalam hal ini terdapat variasi baru, dan jangan lupa bahwa kemudian lalu ada banyak komunitas yang langsung maupun tidak langsung kemudian mendukung kegiatan ini, ya. Besarnya komunitas pengemis misalnya, besarnya komunitas tunawisma misalnya, itu semua lalu kemudian menjadikan kegiatan penculikan ini kemudian relatif banyak dilakukan oleh orang-orang yang kemudian merasa bahwa dengan cara itu dia bisa mendapatkan tenaga kerja dalam tanda kutip yang murah dan mudah untuk untuk mengemis, ya, sehingga mendapatkan belas kasih orang untuk kemudian diberikan uang. Demikian. Oke, tadi kalau Anda katakan bahwa ini sebuah hal yang baru, tapi kalau kita juga lihat, itukah yang membuat bahwa kejadian ini dalam kasus kejadian ini tidak perlu jumlah yang banyak, hanya satu orang saja bisa melakukan hal ini, bahkan dengan mudahnya dia mengajak anak ini untuk turut serta pergi bersama dia, seperti itu. Ya, dalam hal ini maka si pelaku tidak mengembangkan konsep penculik, tapi yang mengembangkan konsep membawa, gitu. Pada konteks Iwan misalnya, pada anak Malika, dia ya memang pada awalnya, ya, itu dia tidak mengaku menculik. Dia mengaku anak Malika yang sudah mendapatkan kepercayaan, yang sudah dia kenal, yang sudah dia berikan permen, itu kan anaknya mau sendiri bersama-sama saya, begitu kilahnya, ya. Sehingga tadi konsep penculik yang tadi katanya susah dilakukan melalui cara baru ini ternyata gampang, ya. Anaknya mau sama saya kok, ya, dan bahkan mau kerja untuk saya dalam bentuk tindakan mengemis, gitu, ya. Nah, itu yang kemudian lalu menjadikan kita semua ketar-ketir, ya, karena tadi kalau kita bicara mengenai menghindari penculikan melalui kegiatan seperti ini, wah, itu bisa dilakukan dengan amat mudah oleh semua orang, begitu. Oke, baik. Saya mungkin akan masuk, apakah memang karakter anak-anak yang begitu muda hingga menjadi target yang empuk dalam hal atau dalam kasus ini nanti kita akan bahas, Prof. Mungkin saya ke Bu Ida terlebih dahulu. Bu Ida, tapi Anda melihat tadi, kalau Prof melihat ada sebuah perubahan dalam kasus penculikan ini, tapi Anda juga melihat, adakah mungkin perubahan atau mungkin bisa dikatakan seperti pergeseran? Kita melihat dulu anak-anak harus disayangi, harus dilindungi. Kali ini kita melihat orang lain melihat anak-anak ini bisa dimanfaatkan. Bagaimana Anda melihat itu? Adakah memang pergeseran nilai di sini menurut Anda? Kalau saya secara pribadi nih Bu Elisa melihatnya bahwa anak itu sebagai properti itu kan sebetulnya juga terjadi di masyarakat kita, ya. Artinya tidak hanya dengan orang lain tapi bahkan keluarga. Hasil penelitian termasuk pendampingan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu itu menempatkan juga pemanfaatan anak, ya, yang sebetulnya menjadi sumber ekonomi, gitu. Apakah anak yang dipekerjakan atau bahkan di wilayah-wilayah tertentu anak itu oleh keluarganya sendiri dieksploitasi secara seksual, menjadi salah satunya adalah anak yang dilacurkan. Nah, dalam konteks ini yang tadi disampaikan, saya sebetulnya kurang setuju juga dengan Prof. Adri, ya, ketika si anak mau. Ini kan posisinya anak, ya, anak yang sebetulnya belum bisa mengambil keputusan, begitu. Dalam kasus-kasus yang terjadi dalam konteks dalam tanda kutip tindak kriminal atau kejahatan, termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual, itu sebetulnya dilakukan justru oleh orang-orang yang dikenal oleh anak, gitu, ya, dekat, gitu, ya, bahkan dengan iming-iming uang yang nilainya sebetulnya kecil, mereka akhirnya mau, gitu, ya, dibawa, gitu. Dan di satu sisi kan kerentanan anak ini yang menjadi penting, menjadi
perhatian kita begitu ya. Jadi kalau dibilang anaknya mau itu kita harus berhati-hati begitu ya. Karena kalau kita bicara praktek penculikan itu kan bukan sesuatu hal yang baru ya, karena ini selalu muncul dan muncul begitu ya, dengan tujuan-tujuan yang sebetulnya juga sangat beragam penculikan tersebut gitu ya. Pada kasus Malika memang dia dipekerjakan sebagai pengemis begitu ya. Tapi kan kerentanan anak itu, dan anak sebetulnya dalam konteks ini kan wajib ya dilindungi oleh kita semua, termasuk dalam hal ini adalah oleh negara begitu. Itu menurut pendapat saya. Tidak hanya kasus Balika saja yang terjadi belakangan ini. Kita lihat kemarin ada di Banten yang ternyata juga diculik oleh pamannya sendiri atau kerabat dari ibunya, yang ternyata juga awalnya tidak ada niat, lalu kemudian secara spontan terfikirkan untuk memanfaatkan anak ini untuk mengemis dan mendapatkan keuntungan. Lalu kemudian yang kita ketemui baru saja di Jember, seorang ART tega untuk menculik anak 8 bulan dengan tujuan yang sama, untuk untuk diajak untuk mengemis, mendapatkan keuntungan. Ini tentunya Anda melihat bahwa ini satu fenomena yang memang sebenarnya sudah terjadi lama, dan kemudian ini menjadi fenomena gunung es atau seperti apa? Ya, kalau saya pribadi melihatnya itu. Jadi artinya secara sosiologis yang menjadi sangat penting itu adalah bagaimana sebetulnya menegakkan, mempertegas kontrol sosial dalam hal ini. Kontrol sosial itu kan sebetulnya bisa di level keluarga, masyarakat, dan saya sebetulnya merujuk pada negara. Karena tidak terjadi efek jera terhadap para pelaku gitu. Karena kan bagaimanapun anak ini kan dilihat sebagai salah satu yang tadi disampaikan oleh Prof. Adri ya, sebagai tenaga kerja. Buat saya itu sebetulnya sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan atau benefit-benefit tertentu, dalam hal ini adalah ekonomi begitu. Nah, sekali lagi kan penculikan ini kan terjadi ya, kalau kita lihat beritanya gitu dari waktu ke waktu, mungkin dia hilang terus kemudian muncul lagi. Pertanyaan yang sangat besar sebetulnya adalah apa yang selama ini sebetulnya dicoba dilakukan oleh negara di dalam menindak para pelaku sehingga kemudian bisa menimbulkan efek jera. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam konteks kontrol sosial memang kita harus cermati ya, dalam tanda kutip tadi yang disampaikan oleh Prof. Adri, kenapa mudah menculik anak? Karena tadi salah satunya adalah tadi dikenal, atau dia orang yang sudah bekerja, misalnya tadi ART begitu ya, atau bahkan sebetulnya juga oleh tetangga sendiri begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang saya kira memang mungkin perlu dikembangkan. Saya tidak tahu apa yang disebut sebagai sistem perlindungan yang berbasis komunitas itu bukan sesuatu hal yang baru ya. Tapi kan kemudahan untuk bisa menculik anak itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama begitu Bu Eliza. Baik Bu Ida, saya tentunya setelah bergabung pemirsa bersama kami di studio BTV Semanggi sudah hadir Ketua KPAI Ibu Ai Mariati Soliha. Terima kasih Bu Ai telah bergabung bersama kami. Bu Ai, kita menanggapi tadi apa yang kata oleh sebelumnya Prof. Adrianus mengatakan memang ini ada sebuah penculikan kali ini memang kita lihat ada yang berbeda di skala tadi melihat kasus Malika yang di ujungnya ketika dia ingin makan, bahkan sang pelaku menyuruh dia untuk mengemis, untuk makannya sendiri. Lalu kita lihat fenomena kasus di beberapa daerah lain. Data dari KPAI, koreksi bila saya salah Bu Ai, ini kita lihat sebenarnya kalau lihat trennya di 2017 sampai 2020 ada penurunan terkait dengan anak dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Naik sedikit, kurang lebih 30 kasus di 2021. Tapi Anda melihatnya seperti apa sebenarnya terkait dengan eksploitasi anak ini mungkin untuk sektor secara ekonomi di sini? Ya, secara makro kita harus bedakan eksploitasi itu ada yang berujung pada eksploitasi ekonomi, ada yang berujung pada eksploitasi seksual. Nah, salah satu klaster lainnya adalah anak korban penculikan dan atau perdagangan dan atau anak korban dari penjualan organ tubuh. Ini masuk di klaster kami dan ada datanya secara basisnya pengaduan maupun kelembagaan media ya, yang kami lihat menjadi salah satu pengawasan kami. Nah, untuk anak korban eksploitasi seks dan atau ekonomi, ini menjadi hilir atas penculikan anak-anak ini. Biasanya mereka masuk dalam eksploitasi ekonomi seperti Malika. Dia disuruh untuk memulung ya, menambah pundi-pundi ekonomi bagi pelaku. Tetapi yang eksploitasi seksual itu bersamaan
karena anak mereka muncul di pasar industri prostitusi. Saat ini ditopang oleh prostitusi online yang itu menyalahgunakan sekian banyak media sosial, aplikasi dan lain sebagainya, sehingga mereka bertengger pada prostitusi online yang di berbagai aplikasi itu. Angkanya cukup signifikan. Dari 2021 itu 147 kasus yang kalau kita hitung korbannya bisa satu kasus itu mencapai 5, 10 bahkan 17 anak yang kemarin kami advokasi itu ke Maumere sekitar 17 anak dari Jawa Barat. Nah, menjelang 2023 ini kami baru saja mengadakan pengawasan itu di Jakarta. Seperti biasa juga masuk di sebuah apartemen yang itu tidak punya akses keluar masuk, tetapi mereka dijual secara online gitu ya untuk eksploitasi seksual dan kemudian tidak mampu untuk mengontrol diri dan tubuhnya, tidak bisa keluar dari ruangan. Ini pasar eksploitasi seksual hari ini yang menyasar anak-anak. Kita balik ke eksploitasi ekonomi yang terjadi di beberapa kasus kali ini, tadi ada saya mengutip dari beberapa kasus antara lain di Malika, lalu kemudian ada bayi berumur 8 bulan sudah diculik, lalu target motifnya sang penculik adalah untuk menjadi sarana mengemis di jalan. Kemudian tadi juga ada kasus yang terjadi di daerah juga kita lihat ini adalah kasus di mana ia menculik anak 4 tahun sama, yaitu untuk mengemis dan mengamen. Nah, ini berarti kan kalau kita lihat tadi ada sebuah perubahankah memang KPAI melihat seperti itu? Ya, kami melihatnya itu muara. Muara itu berarti ujung pada tujuan pelaku melakukan itu. Yang harus kita waspadai memang pada anak-anak yang tidak mampu memberikan perlawanan. Ya, sebetulnya kalau saya asesmen lebih jauh dengan ibunya Malika, kemarin sudah ketemu. Malika itu cukup tangguh. Dia anak yang mengerti terkait apakah dia itu mau dipekerjakan atau tidak. Dia masih bisa menolak untuk disuruh mulung. Bahkan minta makan ketika belum dikasih dia pun melawan karena saya lapar dan lain sebagainya. Yang tidak bisa kita bayangkan itu ketika anak-anak bayi. Dan ini oleh orang tuanya. Kita sempat awasi peristiwa di Tanah Abang, di mana anak ini dikasih obat penenang setiap kali orang tuanya melakukan ngamen, gitu ya. Nah, ini kan eksploitasi ekonomi, jelas-jelas menelantarkan dan kemudian melanggar berbagai hak dasar anak ya. Dikasih obat penenang, bahkan tidak diberikan masukan ASI supaya jarang pup, jarang keluar BAB. Karena apa? Dia bilang daripada beli buat buat pempes mendingan beli buat beras. Luar biasa, ini hasil temuan-temuan kita ya. Nah, memang tidak bisa kita melihat hanya satu sisi ya. Misalnya hanya pada keluarganya dan pelakunya adalah keluarga terdekat, atau Malika ini kan ada grooming child. Ada pendekatan-pendekatan pada anak yang itu kemudian masuk pada ranah keluarga. Nah, ini juga berbeda, tetapi sama tujuan akhirnya anak dieksploitasi untuk ekonomi. Ya. Nah, ini saya mungkin kembali ke Prof. Adrianus. Ironisnya memang yang menjadi pelaku rata-rata adalah orang dekat. Bisa dibilang ring satu dari anak itu sendiri. Dia kenal sama pelaku ini, sehingga itu yang memudahkan yang ini menjadi target lebih empuk. Bukan empuk lagi, tapi ini menjadi seperti target yang ini lebih mudah sekali. Tapi kalau kita lihat di sini, apa yang memang harus Anda melihatnya apa yang perlu diwaspadai di sini? Bagaimana tentunya kita membentengi ini sebenarnya, Prof? Ada dua kelompok ya. Yang pertama adalah orang-orang yang boleh dibilang sebagai orang-orang domestik ya, atau mantan orang domestik di satu rumah. Mantan ART, mantan supir, mantan misalnya tukang kebun gitu ya, yang kemudian ketika ada satu situasi lalu kemudian berhenti atau dilepaskan atau dibebas tugaskan dari pekerjaan tersebut, dan kemudian lalu berubah pikiran dan mulai mengeksploitasi, mulai mengerjain ya mantan majikannya. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa dikaitkan dengan konteks misalnya kerabat, ya ada salah saudara ya. Kalau saudara-saudara kan nggak ada istilah mantan ya, gitu. Tapi kemudian lalu entah karena ada ngasih kuasa atau karena ada ketersinggungan, kemudian lalu mulai ngerjai keluarganya. Dan yang ketiga adalah kelompok yang memang merupakan jaringan untuk yang salah sengaja mengincar anak-anak. Nah, pada yang pertama banyak sekali situasinya, yakni ketika yang bersangkutan itu misalnya menjemput anak pada saat sekolah dan memanfaatkan sisa hubungan yang dikenal dengan anak itu untuk menarik perhatian anak,
anak lalu kemudian mau, ya suka, ya tadi saya katakan kepada Mbak Ida suka, tapi sebetulnya bukan suka beneran ya, tapi dia memanfaatkan itu untuk kemudian menarik anak, ya, dan kemudian mengeksploitasinya. Pada yang kedua relatif jarang, tapi jangan lupa bahwa ada saja kasus di mana kerabat pun kemudian lalu ternyata kemudian menjadi predator anak. Nah, yang banyak adalah yang ketiga. Tapi ini kita bicara mengenai jaringan modern yang memanfaatkan model penculikan yang memang keras ya, bersifat paksa. Tapi sekali lagi bahwa sekarang ini yang berkembang bukanlah sesuatu yang bersifat paksa, tetapi sesuatu yang bersifat grooming, bersifat seolah-olah menjadi teman dekat bagi anak, ya. Dan mungkin sekali kemudian lalu kelompok-kelompok yang merupakan jaringan pencuri anak ini juga sudah melihat ini sebagai satu modus yang ampuh gitu ya, dan lalu kemudian mendekati anak baik itu karena dari kelas menengah, kelas atas, kelas bawah untuk kemudian diculik dan kemudian dieksploitasi. Demikian. Baik, saya ke Bu Ida, Saya ke Bu Ida. Bu Ida, kalau Anda melihat ini jadi bagaimana? Tentunya kalau kita melihat tadi, memang orang nomor satu yang seharusnya lebih dekat, lebih bisa menjadi pengaman, ternyata malah harus diwaspadai. Apa yang memang harus dilakukan di sini? Anda melihat bagaimana atau faktor apa yang harus dibentuk di sini? Karena tadi Anda katakan bahwa sistem berbasis komunitas seharusnya bisa melindungi anak-anak kita, tapi apakah memang sistem berbasis komunitas kita mulai kendor di sini? Ya, kalau dari berbagai kajian memang begitu ya. Artinya orientasi pada diri sendiri atau keluarga sendiri itu sebetulnya lebih mulai dominan, katakanlah seperti itu. Tapi saya kalau tadi Prof. Adri mencoba menyoroti dari pelaku, saya lebih mencoba menyoroti dari karakteristik anak gitu ya. Kan anak ini sebetulnya juga beragam gitu ya. Ada anak yang dalam pengasuhan keluarga, ada anak yang sebetulnya tidak dalam pengasuhan keluarga dengan beragam gitu ya. Keluarga pun bisa kita bedakan, ada keluarga inti, ada keluarga besar begitu ya. Dan pada konteks misalnya karakteristik masyarakat padat, kumuh dan miskin, itu sebetulnya anak itu dalam tanda kutip itu dibiarkan begitu saja. Nah ini kan saya kira perlu kita lihat begitu, karena ada kategori anak yang memang dalam tanda kutip hidup di jalan meskipun dia punya keluarga. Jadi kita harus identifikasi anak-anak mana yang sebetulnya memang potensial untuk dalam tanda kutip korban penculikan begitu ya, meskipun anak kelas menengah dan atas bukan berarti tidak potensial begitu ya, tapi pada kasus-kasus yang banyak terjadi itu kan sebetulnya memang lebih pada anak-anak yang sebetulnya dalam tanda kutip kelompok ekonomi yang sebetulnya juga tergolong rentan begitu. Jadi saya melihatnya di situ. Nah, di dalam hal ini tadi saya makanya mencoba menawarkan perlindungan yang berbasis komunitas gitu ya. Artinya yang disebut sebagai komunitas itu apa? Ya kita coba mengaktifkan infrastruktur sosial begitu ya. Infrastruktur sosial yang paling dasar itu kan RT ya. Kalaupun kita nggak mau pakai misalnya dasawisma ataupun apa begitu ya. Tapi kan ruang gerak anak ini juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena saya mencoba memilah setidaknya ada 4 entitas begitu ya, keluarga, komunitas, kemudian sekolah. Sekolah ini juga ada anak-anak yang sebetulnya ngaji gitu ya, sesudah sekolah formal mereka pergi ngaji, itu juga menjadi satu arena di mana mereka ada gitu ya. Yang terakhir sebetulnya adalah ketika mereka bermain di dalam peer groupnya ya, kelompok-kelompok teman gitu ya, atau sebaya. Nah ini yang perlu dicermati oleh kita semua begitu ya, terkait juga dengan karakteristik anak tadi, status anak begitu Bu Eliza. Memang kompleks ya, terlepas dia nanti tadi yang disebut oleh ada hulu hilir, itu sebetulnya kita memang perlu cermati, melakukan pemetaan sehingga paling tidak garda terdepan kita itu sebetulnya adalah di level komunitas terdekat, karena faktanya memang pelakunya adalah orang-orang terdekat. Saya sepakat, mungkin garda paling depan kita adalah orang-orang terdekat yang memang harusnya menjadi orang nomor satu yang melindungi. Terakhir Bu Ai, jadi kalau kita lihat bagaimana peran orang tua yang memang menjadi garda paling utama atau orang-orang yang memang berada di sekeliling anak-anak itu, apa yang memang harus dilakukan? Upaya apa selain orang tua dan mungkin ada pihak-pihak lain juga yang bisa menyelamatkan anak-anak kita dari sadisnya aksi penculikan anak yang berujung pada eksploitasi anak, salah satunya yang mengemis ini? Ya.
Saya setuju dengan para narasumber ya, tapi jangan lupa kambium pertama itu pola asuh, itu ada di keluarga, orang tua, keluarga dan orang terdekat. Bahwa ini tidak boleh tergeser oleh child grooming yang tadi saya sampaikan. Kalau ini tergeser maka kita disebut lengah, orang tua disebut kurang pengawasan. Maka pola asuh yang seperti apa? Tentu yang efektif membangun komunikasi, dialogis, bahkan perlindungan dan pengawasannya efektif terhadap anak-anak kita. Ada yang basisnya keluarga, mereka sangat protektif, tetapi anak ini bisa jadi di lingkungan sosialnya, saya tidak tahu nih Malika apakah juga lingkungan sosial kanan kirinya itu memiliki basis komunitas pengasuhan yang seperti disampaikan Mbak Ida ya. Ini harus kita cek. Nah yang kedua, relasi sosial, yang disitulah ada RT RW Karang Taruna berbasis beragam komunitas yang juga harus memiliki proteksi perlindungan atas anak, karena kalau ini tidak ada juga kita hanya berdiri sendiri-sendiri gitu, tidak terhubung satu sama lain kepentingan ini. Yang ketiga yang harus kita tegakkan yaitu law enforcement, karena tetap ini adalah tindak pidana. Sebagaimana di dalam Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak, bahwa situasi penculikan, perencanaan penculikan, bahkan sudah melakukan tindakan eksploitasi, itu semuanya membuat ada dasar hukum yang harus segera ditegakkan. Nah, saya kira ini bagian penting kepolisian ya, advokasi KPAI untuk melakukan bahwa DPO atau daftar pencarian orang pada kasus-kasus anak itu janganlah menunggu sampai 2-3 minggu seperti kasus Malika, ya kan? Karena DPO ini bagus untuk menimbulkan animo masyarakat untuk berpartisipasi, mencari dan kemudian informasi sedemikian kuat. Nah kemarin ketika Kapolri menyampaikan ya turut prihatin dengan kasus Malika ini, maka animo besar dan DPO setelah 3 minggu. Ya. Nah ini yang saya kira untuk kasus anak 1 kali 24 jam terhadap kasus yang terlaporkan pelanggaran hak anak, maka ini harus segera diusut tuntas dan kemudian ada perubahan SOP menurut saya terkait DPO terhadap anak. Jadi ini law enforcement ini harus betul-betul kita kawal juga seperti itu. Terakhir mungkin singkat saja Prof. Adrianus, sekarang saya tertarik dengan law enforcement, bahkan tadi Bu Ida juga di awal mengatakan bahwa mungkin tidak ada efek jera bagi para pelaku untuk melakukan ini. Apakah memang harus ada perubahan atau dasar hukum dalam kasus-kasus ini yang memang membuat para pelaku akhirnya jera dalam melakukan ini? Menurut Anda, Prof? Ya, saya ini kan kriminal ya, tidak terlalu percaya pada pendekatan hukum nih, bahwa semua harus diancam hukuman, semua harus masuk penjara, itu nanti negara akan pusing sendiri karena beratnya beban untuk membiayai mereka gitu. Saya kira saya kembali pada apa yang dikatakan oleh Ibu Ai dan juga Mbak Ida, bahwa lebih bagus kita mengandalkan pada dukungan sosial ya, ketimbang harus dihukum dulu pelakunya atau calon pelaku harus diancam dulu dengan sanksi, sebab itu tadi akan amat memberatkan negara dalam rangka efektivitas pemberlakuannya, pengawasannya, dan implementasinya. Demikian. Terima kasih Prof. Adrianus, terima kasih Ibu Ida dan juga Bu Ai telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore, dan pemirsa demikian perbincangan